dengan pembekalan gerakan lari disiplin akan dimulai. Menyanyikan lagu Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia organisasi dan hukum, seperti andalan abdi masyarakat, tadi ketua satgas, kanina para pelatih dan adik-adik sekalian yang saya cintai dan selalu banggakan. Izin melaporkan Pak Wali, kegiatan pembekalan awal insya Allah sudah dilaksanakan dari hari Rabu sampai hari Minggu dengan jumlah peserta 291, ulangi 298, yang pulang 7 orang karena ada beberapa hal, tapi informasi yang kami dapatkan yang pulang agak menyesal, ingin kembali lagi bergabung dengan kita, tapi ya kita akan terima tentu insya Allah. Kemudian para kepala dinas insya Allah hadir semua Pak. Kepala dinas kebakaran hadir, kepala dinas perhubungan juga hadir, kemudian dari Satpol PP diwakili oleh sekretarisnya karena Pak Freddy sedang naik haji, kemudian ada dari PD Kebersihan direkturnya Pak Cece hadir, kemudian ada Ibu Popong Cece Junjunan hadir untuk memberikan tata krama, kemudian Korda juga hadir diwakili oleh andalan bidang andalan staf di Bina Muda ya, bidang generasi muda. Pak Wali juga sudah menyaksikan, ada yang ketemu kemarin, kita sudah observasi hari Rabu, dan insya Allah bahan-bahan prototipe yang masalah yang ingin kita coba selesaikan mudah-mudahan sudah bisa kita hasilkan hari ini. Kami mohonkan arahan selanjutnya dari Pak Wali karena kegiatan ini kegiatan awal, karena selanjutnya kita akan terus-terusan dengan SDM yang baru, dan ini akan menjadi pimpinan-pimpinan yang bisa di sekolah masing-masing, di wilayah masing-masing. Saya kira itu saja laporan dari saya, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya di sini mohon izin Pak, ingin menyampaikan pesan dan kesan saya selama 4 hari ke belakang berkegiatan. Ya, rekan-rekan, tidak terasa 4 hari sudah kita berkegiatan, dan alhamdulillah kita memperoleh hasil yang baik dari kegiatan ini. Kesan dari saya, acara ini sangat luar biasa Pak, sangat ramai, membuat kita semangat dan membuat kita tambah cinta terhadap kota Bandung kita. Mudah-mudahan setelah acara ini silaturahim di antara kita semua tetap terjaga dengan baik. Kesolidan kita harus makin solid, jangan hanya terucap tapi harus kita laksanakan. Semoga apa-apa
apa yang telah kita rencanakan kemarin 4 hari ke belakang mudah-mudahan dapat terrealisasikan dengan baik di luar sana. Karena yang paling penting bukan ucapan kita, tapi kegiatan yang kita lakukan di luar sana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan haji, cenderung tiba-tiba jadi lebih baik gitu. Pak Haji punten eta rutahna tong didinya. Padahal kita nggak tahu dia haji atau bukan. Tapi kalau disebut Pak Haji itu penghormatan. Nah itu contoh-contoh kecil kali. Kasep punten atau eta kinya si aya laki-laki yang berperilaku kurang disiplin, gelis. Pokoknya bahasa persuasif language istilahnya ya. Itu juga dimulai. Jadi jangan terlalu kaku juga. Pada saat kita melakukan terus ada yang tidak suka, cemberut, terus marahin, itu mah biasa. Sebagai tantangan dalam hidup selalu. Nabi Muhammad juga dulu dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islam betapa susahnya. Ya. Sekelas Nabi Muhammad aja dilempari batu waktu menasehati untuk kebaikan. Kira-kira kita dicemberuti, dibawa dan tukang taksi, supir angkot, itu mah biasa kan ya. Jadi selain semangatnya, emosional quotient kita harus dilatih, sabar. Ya. Kunci hidup itu 2, syukur saat di atas, sabar sedang dapat tantangan. Bersyukurnya nanti pada saat Bandungnya nyaman, aman, ya. Sabar pada saat perjuangannya. Kalau dengan sabar itu ikhlas, jadi sakit hati. Maka orang-orang sabar biasanya hidupnya tenang. Nah, jadi selain adik-adik bersemangat, berjuang, saya ingin adik-adik jadi orang yang selalu bersabar. Nah, nanti sistemnya juga berjenjang. Gerakan Mari Disiplin ini akan ke seluruh warga Bandung. Tapi motor penggeraknya, komandan-komandannya insya Allah hanya dari Pramuka. Tangan teman. Jadi tolong Kang Deddy diprogramkan yang sifatnya misalkan non pramuka seperti apa, tapi dimulai dulu jadi pelatih juga lah, jadi berjenjang. Nanti pelatihannya di RW oleh adik-adik juga, tekniknya, SOP-nya. Ini kalau berhasil, ini inspirasinya tidak hanya nasional, ini inspirasi dunia. Kalau sudah sila ketiga Persatuan Indonesia, kita itu juara. Dan ini kita buktikan dengan cara-cara seperti ini. Jadi itu dari saya, tetap semangat, hidup adalah perjuangan ya. Tantangan itu biasa dalam hidup gitu ya. Kemudian jadi orang-orang yang selalu bersabar juga, persuasif, mengajak orang untuk kebaikan. Ya, jangan minta dipuji, tapi ingat Allah mencatat segala amal kebaikan kita sekecil apapun juga. Itu saja, dengan ini saya resmi. Oh, Anda peserta, kalau itu diwakili aja oleh satu laki-laki, satu perempuan. Di dalam organisasi pramuka itu banyak kegiatan-kegiatan kecakapan khusus ya, ada lingkungan, ada kedisiplinan dan seterusnya. Nah kebetulan Kota Bandung membutuhkan relawan-relawan kedisiplinan. Kita menyambut baik tawaran dari pramuka untuk menjadi percontohan pertama bagaimana warga Bandung berkolaborasi menyemangati kedisiplinan gitu. Jadi setelah ini ada sekitar berapa, 300 ya? 300-an angkatan pertama. Seriusnya pramuka ini diperlihatkan dengan pelatihan
selama berhari-hari termasuk camping supaya meningkatkan jiwa semangat pejuangnya, dan rencananya setelah lulus ini akan dilanjutkan dengan angkatan-angkatan lain, dan bagi yang sudah lulus akan menempati tugasnya di jalanan Kota Bandung, di lingkungan sekolah, mempersuasif dengan cara-cara baik mendisiplinkan warga. Dan mudah-mudahan ini jadi contoh bagaimana Bandung bisa beres oleh partisipasi warga. Nah, kemarin saya melihat mereka berombongan itu berjalan di Jalan Merdeka sepanjang dan memunguti sampah. Apa ini tidak merendahkan derajat pramuka sendiri gitu, hanya sekedar memulung sampah? Inisiatif kegiatannya tidak kami arahkan. Kami hanya mengarahkan silahkan berimprovisasi, mengikuti apa yang disepakati. Jadi apa yang dilakukan di jalan itu sudah disepakati dalam program pembekalan yang dilakukan oleh internalnya pramuka sendiri. Jadi kalau arahan dari pemerintah kota hanya tolong bantu kedisiplinan di jalan. Jadi tambahan-tambahan lainnya termasuk pungut sampah, saya kira itu inisiatif baik dari mereka sendiri, bukan dari kita. Ya, tidaknya kita lihat dalam waktu setahun lah. Karena menurut saya setahun waktu yang cukup fair untuk menilai sebuah upaya. Sekarang ini baru menanam benih istilahnya. Benih-benih kekompakan, benih-benih kolaborasi. Nanti pada saatnya tiba kita lihat. Dan kemarin juga warga sangat apresiasi ya, banyak yang ingin ikutan, tapi karena ini harus terstruktur, maka kita akan evaluasi sistem pembekalan pramuka ini apakah bisa juga menampung untuk warga-warga sipil non pramuka. Tapi kalau pramuka karena sudah punya sistem yang baik, kita jadikan partner pertama seperti itu. Jadi silahkan aja nanti evaluasi ke warga Bandung juga, tapi butuh waktu lah, evaluasi jangan seminggu 2 minggu karena perubahan pola pikir ini butuh tentang waktu yang terjadwal dan lebih masif gitu. Jadi gerakan Mari Disiplin ini disingkat Gemar Disiplin ya. Kemudian rompinya warna merah dipakai pada saat mereka bekerja. Kemarin sudah dites di hari pertama, ditempatkan di perempatan-perempatan yang banyak masalahnya dari sisi kedisiplinan. Di BIP ada cerita lucu, mereka dimarahi supir taksi yang parkir di bawah letter P coret gitu kan. Jadi ada interaksi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini jadi contoh, karena harapan kita tidak hanya pramuka tapi juga warga sipil lainnya. Sudah dipasang tapi memang berapa sih lagi berapa jumlahnya? Kalau dari laporan Dinsos baru bisa produksi 70 ya. 70 di berbagai titik, sambil saya cek diproduksi semakin banyak semakin baik. Oh, akan diperbanyak berarti ya? Akan diperbanyak sampai waktu-waktu yang kita anggap cukup gitu ya. Jalan protokol mana aja Pak? Soalnya lihat di Kayaknya ada Tibu Dinsos ada ya. Saya nggak hafal soalnya. Jalan Seram Riau, Jalan Aceh Merdeka, Purnawarman, Simpang Dago, Ekman Cipaganti, Sukajadi, RSAS, Surya Sumantri, Cihamplas, Aster, Riau, Ahmadiani, Laswigatsu, BKR Lodaya, Buah Batu, Soekarno-Hatta, Simpang 5, dekat BPI, Tamblong, Tegalega, Muhammad Toha, Otista, Inhopteng, Cibaduyut, Kopo Bypass, Caringin Bypass, Pakir Koja Bypass, Sudirman, Jamika, JPO Kebun Kelapa, Jalan Jakarta, Perapatan Jakarta Kiara Condong, Cicahem, Samsat, dan seterusnya. Seragam ya, putih, warnanya biru, tulisannya biru. Kurang lebih. Tapi nanti kita perbaiki kata-katanya juga sama desain. Intinya itu mohon warga Bandung membantu, pemerintah kota sedang menyebar benih-benih perubahan yang mungkin efektif tidaknya kita lihat, tapi upaya gaya baru mengajak warga ini sedang kita upayakan.